QS At-Taubah ayat 75 menceritakan tentang seseorang yang berjanji kepada Allah. Jika diberi karunia dan kecukupan, maka ia akan bersedekah dan menjadi orang saleh. Namun ayat ini menjadi cermin tentang ujian hati manusia ketika menerima nikmat dunia. Wa min hamman hadal halain TN min fadli lana syadakana walana nana minoshe li n. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Rabiah Al-Adawiyah, ayat ini bukan sekadar tentang janji harta, tetapi tentang ketulusan cinta kepada Allah. Banyak manusia mendekat kepada Allah saat kekurangan. Namun, ketika diberi kelapangan, hatinya kembali dipenuhi dunia. Rabiah Al-Adawiyah mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Allah tidak boleh bergantung pada miskin atau kaya, susah atau senang, diberi atau tidak diberi. Sebab cinta ilahi yang murni lahir dari hati yang hanya menginginkan Allah, bukan menginginkan pemberiannya semata. Dalam Tadabbur Qalbu, ayat ini mengandung muhasabah mendalam. Apakah ibadahku karena cinta kepada Allah, atau hanya karena berharap nikmat dunia? Tazkiyatun nafs pada ayat ini adalah membersihkan hati dari pamrih tersembunyi, cinta berlebihan kepada dunia, dan ibadah yang bergantung pada keadaan. Menurut Rabiah Al-Adawiyah, orang yang telah mencapai marifatullah akan tetap bersyukur dalam kefakiran maupun kekayaan, karena yang dicari bukan dunia, melainkan kedekatan dengan Allah. Hakikat kemiskinan dalam tasawuf bukan sedikitnya harta, tetapi hati yang jauh dari Allah, dan hakikat kekayaan bukan banyaknya dunia, melainkan hati yang penuh cahaya cinta ilahi. Ayat ini juga mengingatkan bahwa janji kepada Allah adalah amanah ruhani. Ketika seseorang bernazar dalam doa, jika aku diberi ini, aku akan lebih taat, maka sesungguhnya Allah sedang menguji kejujuran kalbunya. Dalam Marifatullah, nikmat dunia dipandang sebagai ujian. Apakah hati makin dekat kepada Allah, atau justru makin lalai dan sibuk pada dunia? Rabiah Al-Adawiyah menempuh jalan mahabbah, beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena cinta kepadanya. Maka buah tazkiyatun nafs dari ayat ini adalah lahirnya hati yang ikhlas, setia kepada Allah dalam segala keadaan, tidak berubah oleh dunia, dan menjadikan nikmat sebagai jalan syukur, bukan jalan kesombongan. Hakikat terdalam ayat ini dalam Ma'rifatullah adalah cinta yang sejati kepada Allah tidak berubah oleh keadaan hidup, sebab yang dicintai adalah Allah, bukan pemberiannya. QS At-Taubah ayat 76 menjelaskan akibat dari ingkar terhadap janji kepada Allah. Ketika Allah memberikan karunia kepada mereka, sebagian manusia justru menjadi bakhil, berpaling, dan menjauh dari ketaatan. Ayat ini adalah cermin tentang hati yang tertutup oleh cinta dunia. Falam, te, hamin fadli, bakhil, bih, watawalo waham muridal, n. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Rabiah Al-Adawiyah, ayat ini berbicara tentang ujian terbesar manusia. Ketika nikmat dunia masuk ke dalam hati, lalu menutupi cahaya cinta kepada Allah. Dalam Tadabbur Qalbu, bakhil bukan hanya menahan harta, tetapi juga bakhil dalam syukur, bakhil dalam cinta kepada Allah, dan bakhil dalam menyerahkan hati sepenuhnya kepadanya. Rabiah Al-Adawiyah mengajarkan bahwa hati yang terlalu mencintai dunia akan sulit merasakan manisnya di zikir dan kehadiran Allah, sebab kalbu hanya dapat dipenuhi oleh satu cinta yang dominan, cinta kepada dunia atau cinta kepada Allah. Ketika manusia berpaling setelah menerima nikmat, itu menunjukkan bahwa ia lebih mencintai karunia daripada sang pemberi karunia. Inilah hijab ruhani yang halus. Dalam Tazkiyatun Nafs, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga keikhlasan saat lapang, memperbanyak syukur, dan melatih hati agar tidak bergantung kepada dunia. Menurut Rabiah Al-Adawiyah, orang yang telah mengenal Allah akan melihat harta hanya sebagai titipan. Ia tidak diperbudak oleh kepemilikan, sebab ruhnya telah merdeka dalam cinta ilahi. Hakikat berpaling dalam ayat ini juga bermakna hati yang lalai dari dizikir, ruh yang sibuk mengejar dunia,
dan jiwa yang kehilangan kelembutan karena jauh dari Allah. Ketika cinta dunia mengeras dalam kalbu, ibadah menjadi berat, doa terasa kering, dan hati kehilangan cahaya ketentraman. Namun tasawuf mengajarkan bahwa pintu kembali kepada Allah selalu terbuka melalui taubat, dizikir, muhasabah, dan memperbaharui cinta kepada Allah. Buah tazkiyatun nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang bersyukur dalam setiap keadaan, tidak terikat oleh dunia, dermawan lahir dan batin, serta menjaga hati tetap hadir bersama Allah meski memiliki banyak nikmat. Hakikat terdalam ayat ini dalam ma'rifatullah adalah dunia tidak berbahaya ketika berada di tangan, tetapi menjadi hijab ketika masuk dan menguasai hati. QS At-Taubah ayat 77 menjelaskan bahwa akibat dari mengingkari janji kepada Allah dan berdusta, maka tumbuh kemunafikan dalam hati hingga hari pertemuan dengannya. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa yang terus dipelihara dapat menggelapkan kalbu dan menjauhkan ruh dari cahaya ilahi. Fa'aqabahum nif kan efkul bihim il yaumi yalkaunah. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Rabiah Al-Adawiyah, ayat ini berbicara tentang bahaya hati yang jauh dari kejujuran kepada Allah. Kemunafikan dalam tasawuf tidak hanya berarti dusta kepada manusia, tetapi keadaan ketika hati tidak tulus dalam cinta dan ibadah kepada Allah. Dalam tadabur kalbu, nifak adalah hati yang tampak beriman, tetapi dipenuhi keterikatan dunia. Lisan berzikir, namun batin lalai, dan amal yang kehilangan keikhlasan karena mencari selain Allah. Rabiah Al-Adawiyah mengajarkan bahwa hati hanya akan hidup jika dipenuhi cinta yang murni kepada Allah. Ketika hati dipenuhi dusta, ria, dan cinta dunia, maka cahaya makrifat perlahan redup. Ayat ini memberi pelajaran ruhani bahwa dosa yang terus diulang tanpa taubat akan meninggalkan bekas pada kalbu. Sedikit demi sedikit, hati menjadi keras. Dizikir kehilangan rasa, ibadah terasa kosong, dan ruh tidak lagi peka terhadap cahaya kebenaran. Dalam tazkiyatun nafs, seorang salik harus menjaga kejujuran, niat, kesesuaian antara lisan dan hati, serta kesetiaan kepada Allah dalam keadaan apapun. Menurut Rabiah Al-Adawiyah, cinta sejati kepada Allah melahirkan kejujuran ruhani. Orang yang mencintai Allah tidak ingin hatinya ternoda oleh kepalsuan, sebab ia merasa selalu dilihat oleh yang dicintainya. Hakikat kemunafikan dalam ma'rifatullah adalah ketika hati lebih mencari makhluk daripada Allah. Karena itu, para sufi memperbanyak dizikir, muhasabah, tangisan, taubat, dan khalwat hati, agar noda batin tidak mengeras menjadi hijab yang menutup nur ilahi. Ayat ini juga mengandung kasih sayang Allah sebagai peringatan sebelum hati benar-benar tertutup. Selama manusia masih mau kembali, pintu rahmat tetap terbuka. Buah tazkiyatun nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang jujur kepada Allah, ikhlas dalam amal, lembut dalam dizikir, dan menjaga hati agar tetap bersih dari kepalsuan. Hakikat terdalam ayat ini dalam ma'rifatullah adalah hati yang jauh dari kejujuran akan gelap oleh hijab, sedangkan hati yang tulus akan dipenuhi cahaya kedekatan dengan Allah. QS At-Taubah ayat 78 mengingatkan bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan hati manusia, baik yang disembunyikan maupun yang dinampakkan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah, sebab Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Alam yalam, anel, ha yalamu sirahum wa naj, ham. Dalam pendekatan tasawuf, menurut Rabiah Al-Adawiyah, ayat ini adalah panggilan agar manusia membersihkan batinnya, bukan hanya memperindah lahiriahnya. Sebab perjalanan menuju ma'rifatullah dimulai ketika hati sadar bahwa Allah melihat seluruh gerak kalbu. Dalam tadabur kalbu, rahasia bukan hanya ucapan tersembunyi, tetapi juga niat yang tersimpan, keinginan batin, cinta yang tersembunyi, dan bisikan halus dalam hati. Rabiah
Al-Adawiyah mengajarkan bahwa seorang pecinta Allah hidup dalam muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi dan dekat dengan Allah. Ketika kesadaran ini hidup, maka hati menjadi malu untuk menyimpan ria, dengki, kebencian, atau cinta dunia yang berlebihan. Ayat ini mengandung hakikat bahwa Allah lebih dekat daripada bisikan hati manusia sendiri. Maka ahli ma'rifat tidak hanya menjaga ucapan dan perbuatannya, tetapi juga menjaga lintasan batinnya. Dalam Tazkiyatun Nafs, seorang salik melatih kalbu dengan dizikir yang terus-menerus, muhasabah setiap hari, diam yang penuh kesadaran, dan memperbaiki niat sebelum beramal. Menurut Rabiah Al-Adawiyah, ibadah yang paling indah adalah ibadah yang lahir dari hati yang tulus dan sadar akan kehadiran Allah. Bukan ibadah untuk dilihat manusia, tetapi persembahan cinta kepada Yang Maha Melihat. Ketika hati sadar bahwa Allah mengetahui seluruh rahasia, kesombongan mulai luruh, kepalsuan mulai hancur, dan jiwa menjadi lebih jujur kepada Allah. Dalam tasawuf, kesadaran akan pengawasan Allah adalah cahaya yang menjaga hati dari kegelapan nafsu. Semakin kuat muraqabah, semakin lembut dan bersih kalbu seseorang. Buah Tazkiyatun Nafs dari ayat ini adalah lahirnya jiwa yang berhati-hati dalam niat, ikhlas dalam amal, tenang dalam dizikir, dan merasa dekat dengan Allah dalam kesendirian maupun keramaian. Hakikat terdalam ayat ini dalam Ma'rifatullah adalah ketika hati sadar bahwa Allah selalu melihatnya, maka hati akan malu untuk berpaling darinya.